Ancaman krisis pangan terus mengintai dunia, tak terkecuali Indonesia. Meski produksi pangan utama seperti padi, jagung, gula, dan susu meningkat, namun ketergantungan terhadap komoditas pangan impor masih tinggi. Kebijakan membuka keran impor yang digulirkan pemerintah Indonesia dianggap mematikan petani kecil. Inilah keseharian yang dilakukan Titis Priyo Widodo. Bersama sejumlah petani, ia mengolah lahan seluas 1 hektar yang disewanya untuk ditanami sayuran organik. Petani sayur di Bogor, Jawa Barat ini mengaku sempat merugi akibat kebijakan impor pangan yang diberlakukan pemerintah. Harga jual pangan impor dibanderol lebih rendah daripada harga jual sayurnya. Itu saya sebenarnya menemui banyak sekali barang-barang produk pertanian yang diimpor yang selalu itu ternyata masih membuat harga itu standar selalu di bawah harga pokok produksi. Titis mengeluh, selama ini pasokan sayur impor yang ada di pasaran hanya diketahui bandar atau pedagang besar saja. Ini jelas merugikan petani lokal. Pasalnya, para bandar tersebut adalah pelaku impor, sehingga mereka bisa seenaknya memainkan harga. Kayak contoh misalkan cabai keriting ataupun wortel impor ataupun kentang impor itu tetap ada. Cuman itu permainan suplai pemasukan ke pasar itu hanya diketahui sama bandar-bandar besar yang memainkan impor itu gitu loh. Jadi kayak misalkan cabai itu saya yakin produktivitas ketika musim kemarau kemarin ataupun ketika ada banyak hama atau apa itu produktivitas dalam negeri itu nggak terlalu banyak. Saat harga di pasaran tinggi, mereka pun membanjiri pasar dengan pangan impor yang memang harganya lebih murah, sehingga konsumen pun lebih memilih membeli pangan impor. Permainannya ketika hanya harga mahal ya, ketika harga mahal itu tahu-tahu pokoknya selalu wortel impor itu terlalu muncul gitu. Karena memang di tingkat masyarakat konsumen kadang nggak peduli karena mereka pada akhirnya tetap dapat harga yang murah kan gitu. Impor pangan yang membanjiri pasar lokal akibat kebijakan pemerintah yang keliru. Ketua Serikat Petani Indonesia Ahmad Yakub menjelaskan, salah kelola sistem pertanian dan pangan nasional ini telah terjadi sejak era Orde Baru. Tahun 96 itu ada namanya World Food Summit ya di Roma itu punya ambisi untuk mengurangi orang lapar ya. Dari 825 juta saat itu tahun 96 pengen dikurangi 2015 setengahnya. Nah, konsep yang ditawarkan saat itu adalah konsep yang namanya food security atau ketahanan pangan. Nah, model konsep ini dia adalah bagaimana pangan tersedia di pasaran tanpa mempersoalkan dari mana pangan itu diproduksi dan bagaimana pangan itu diproduksi. Nah, itu. Menurut Yakub, Undang-undang pangan ini menjerumuskan Indonesia masuk ke dalam jebakan pangan impor. Kala itu, Bank Dunia dan Lembaga Keuangan Internasional IMF mensyaratkan untuk menerima pinjaman hutang, Indonesia harus menghapus hambatan tarif impor. 98 setelah tanda tangan IMF dengan Pak Harto saat itu, banyak subsidi pertanian dicabut ya, infrastruktur pertanian rusak, tidak ada perbaikan, banyak biaya masuk yang di 0% kan, termasuk beras dan kedelai. Membanjirnya komoditas pangan impor yang disokong industri pangan global membuat petani lokal terpuruk. Tak mampu bersaing dengan harga jual pangan impor yang murah. Sesungguhnya kualitas pangan lokal bisa bersaing dengan pangan impor, namun petani masih abai dalam hal pengemasan. Untuk menciptakan perdagangan yang adil, banyak hal yang harus dibenahi pemerintah. Salah satunya adalah menggenjot investasi pada pertanian skala kecil. Hal ini bisa dilakukan jika pemerintah tak takluk pada kepentingan dan lobi negara pengekspor, juga perusahaan pengimpor pangan. Memang bisa diperjuangkan lewat petani sendiri. Petani yang pada akhirnya akan membereskan masalah itu kalau pemerintah itu cukup memahami kebutuhan-kebutuhan dasar itu ya. Pertama misalkan tanah. Kemudian faktor produksi yang lain tuh yang vital itu kayak misalkan benih, terus kayak misalkan permodalan itu benar-benar hati-hati kayak gitu kan.
Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.